Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Budi Sarpono, SP Ortodonsia. Saya dari Departemen Ortodonsia FKG Unisula. Pada kesempatan hari ini, saya akan memperagakan bagaimana cara pemeriksaan ekstra dan intraoral perawatan ortodonsia. Oke, sekarang kita sudah berdiri di depan model untuk melakukan pemeriksaan ekstraoral. Pemeriksaan ekstraoral pertama kita lakukan yaitu pemeriksaan bentuk kepala. Alat yang kita butuhkan adalah spreading caliper. Pemeriksaan bentuk kepala dapat menggunakan spreading caliper dengan tahap-tahap kerja, yaitu kita dapat melakukan pengukuran panjang kepala. Panjang kepala itu yaitu dengan menentukan titik glabella dan oksipital. Kita tentukan titik glabellanya terlebih dahulu, yaitu titik pertemuan antara alis kanan dan alis kiri. Kemudian kita tentukan titik oksipital pasien, yaitu dapat kita raba bagian kepala pasien, bagian belakang. Jika kita teraba bagian menonjol pasien, itu adalah bagian titik oksipital yang dapat kita tentukan. Panjang kepala dapat dilakukan dengan mengukur titik dari titik glabella ke titik oksipital. Kemudian hasil pengukuran kita lihat, dan kita catat. Oke, setelah mengukur panjang kepala, tahapan berikutnya kita lakukan yaitu mengukur lebar kepala. Lebar kepala dapat kita lakukan mengukur jarak horizontal dari puncak supramastoidea dan zygomatikus kanan dan kiri. Setelah itu hasil pengukuran kita catat, dan kemudian hasil pengukuran dari panjang kepala dan lebar kepala kita masukin ke rumus indeks kepala. Kesimpulan dari bentuk kepala pasien berdasarkan besar indeks kepala yang telah kita dapatkan dari rumus tadi, yaitu kesimpulannya jika kurang dari 74,9 berarti bentuk kepala pasien yaitu dolikosefali, atau bentuk kepala pasien itu lonjong dan sempit. Apabila hasilnya 75,0 sampai 79,9, hasil bentuk kepalanya yaitu mesosefali atau bentuk kepala pasien normal. Kemudian apabila hasilnya lebih dari 80, berarti bentuk kepala pasien itu brachysefali atau bentuk kepala pasien lebar dan pendek. Oke, pemeriksaan ekstraoral berikutnya yaitu pemeriksaan bentuk wajah. Tahapan kerjanya yang pertama, kita dapat melakukan pengukuran panjang muka dengan menggunakan sliding caliper. Mengukur panjang muka dapat ditentukan dari titik nasion ke nasion. Setelah mengukur panjang muka, kita dapat mengukur lebar muka. Lebar muka diukur dari jarak zygomatikus kanan dan kiri. Kemudian tahapan berikutnya yaitu kita masukkan angka-angka yang telah kita ukur tadi ke dalam rumus indeks wajah. Kemudian setelah itu kita tentukan kesimpulan wajah pasien berdasarkan indeks wajah yang kita dapat dari rumus tersebut. Kesimpulannya seperti angkanya 80 sampai 84,9, yaitu bentuk wajahnya erythroscope atau bentuk wajah lebar dan pendek. Kemudian angka 85 sampai 89,9, bentuk wajahnya itu mesoprosop atau bentuk wajah normal. Kemudian angka 90 sampai 94,9 yaitu bentuk wajah leptoprosop atau bentuk wajah sempit dan lonjong. Pemeriksaan ekstraoral selanjutnya yaitu pemeriksaan analisis proporsi wajah. Analisis dilakukan pada foto frontal pasien dengan ketentuan foto sebagai berikut. Pertama, latar belakang foto pasien
harus polos dan pasien tidak duduk di kursi gigi pada saat pemotretan berlangsung. Kemudian yang kedua, pasien duduk tegak pada kursi dengan posisi kepala natural dan menghadap ke arah kamera. Yang ketiga, telinga dan garis tepi rambut pada regio dahi pasien harus terlihat, kecuali pada pasien yang menggunakan hijab. Kemudian yang keempat, gigi gerigi pasien harus menutup sempurna, maksimal atau maksimal intercaption. Bibir juga harus menutup sempurna dan tidak tersenyum. Apabila bibir pasien inkompeten, maka akan terlihat pada foto pasien. Foto dapat terlihat di sini. Kemudian analisis profil wajah pasien ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu analisis wajah berdasarkan bidang vertikal. Proporsi wajah yang seimbang dapat dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, yaitu menggunakan 4 garis horizontal yang masing-masing melewati titik trikion, kemudian glabella, lalu subnasal, dan menton. Kemudian dapat kita tarik garis. Kita sudah tentukan titiknya. Setelah kita tarik garis masing-masing yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini, kemudian kita tentukan kesimpulan. Kesimpulan dari analisis proporsi wajah dari bidang vertikal yaitu proporsional atau tidak proporsional. Apabila ada ketidaksimetrisan, maka ditulis bagian mana yang tidak simetris. Kemudian analisis wajah berikutnya yaitu analisis wajah berdasarkan bidang horizontal. Pada analisis wajah berdasarkan bidang horizontal, proporsi wajah yang seimbang dapat dibagi menjadi 5 bagian. Menggunakan 6 garis vertikal yang melewati masing-masing tepi luar daun telinga, kemudian tepi mata bagian kiri dan kanan, dan tepi mata bagian dalam kiri dan kanan. Lalu kemudian kita dapat tarik garis masing-masing yang hasilnya seperti ini. Masing-masing bagian dibagi menjadi 5 bagian. Kemudian setelah itu kita tentukan kesimpulan dari analisis wajah tersebut, yaitu dia proporsional atau tidak proporsional. Apabila ada ketidaksimetrisan, maka ditulis bagian mana yang tidak simetris. Kemudian pemeriksaan ekstraoral berikutnya yaitu analisis asimetri wajah. Analisis asimetri wajah menggunakan 2 garis horizontal. Garis pertama melewati pupil kiri dan kanan pasien. Kemudian garis kedua melewati titik stomion kanan dan kiri. Lalu garis yang ketiga yaitu garis vertikal yang melewati filtrum. Hasilnya seperti ini. Ini garis pertama yang melewati garis pupil yang melewati pupil kiri dan kanan pasien. Kemudian garis kedua yang melewati titik stomion kanan dan kiri pasien. Kemudian garis ketiga yang melewati filtrum pasien. Setelah kita tentukan garis masing-masing, kemudian kita bikin kesimpulan wajah pasien simetris atau asimetris. Apabila garis pertama yang melewati pupil mata miring, maka terjadi asimetris wajah pada wajah pasien. Apabila
garis kedua yang melewati stomion miring, maka ada kemungkinan terjadi asimetri wajah pada bagian wajah pasien yang diakibatkan karena kemiringan bidang oklusal. Apabila garis yang ketiga, garis vertikal yang melewati vitrum miring, maka kemungkinan asimetri wajah terjadi akibat asimetri mandibula. Pemeriksaan ekstraoral wajah berikutnya yaitu analisis profil wajah tampak samping. Analisis profil wajah tampak samping dimaksudkan untuk mengetahui apakah maloklusi pasien berpengaruh terhadap penampilan wajah pasien. Analisis dilakukan pada profil pasien dari samping dengan ketentuan latar belakang polos, pasien tidak duduk di kursi gigi, kemudian pasien duduk tegak pada kursi dengan posisi kepala natural, pandangan lurus ke depan sejajar lantai, dan wajah menghadap samping. Kemudian telinga harus terlihat kecuali pasien yang menggunakan hijab. Lalu kemudian gigi-gerigi pasien menutup sempurna, yaitu maksimal intercaption, dan bibir juga harus menutup sempurna dan tidak tersenyum. Analisis profil wajah yang dilakukan ini berdasarkan Graeber dengan titik-titik yang diamati, yaitu titik glabella, upper lip, dan pogonion jaringan lunak. Kemudian titik-titik ini kita hubungkan membentuk dua garis, yaitu titik glabella dan upper lips, dan titik upper lip dan pogonion jaringan lunak. Setelah kita tarik dua garis, berdasarkan pertemuan dua garis tersebut, maka kita dapat ambil kesimpulan. Yang pertama, yaitu profil wajah cembung, lurus, atau cekung. Apabila titik pertemuan dari glabella, upper lip, dan pogonion jaringan lunak dan upper lip terletak di depan garis glabella dan pogonion jaringan lunak, berarti tipe wajah pasien yaitu cembung. Apabila titik pertemuan dari glabella dan upper lip pogonion jaringan lunak berada segaris dengan glabella dan pogonion jaringan lunak, berarti profil wajah lurus atau straight. Namun apabila titik pertemuan dari glabella upper lip dan upper lip pogonion jaringan lunak di belakang garis glabella dan pogonion jaringan lunak, berarti profil wajah pasien cekung atau konkav. Pemeriksaan ekstraoral berikutnya yaitu pemeriksaan posisi bibir istirahat. Kita bisa perhatikan posisi bibir istirahat, lihat depan. Posisi bibir istirahat yaitu kita lihat posisi bibirnya kompeten atau inkompeten. Kompeten jika bibir bisa menutup sempurna, sedangkan inkompeten bibir tidak dapat menutup. Hal selanjutnya yaitu pengukuran free waist space. Pengukuran free waist space dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar jarak interoklusal pasien pada saat posisi istirahat. Hal ini berguna untuk menentukan ketebalan bed plan apabila diperlukan untuk perawatan ortodontik. Cara pengukuran free waist space: pertama, pasien duduk tegak dan pandangan pasien lurus ke depan sejajar lantai. Kemudian dengan spidol kita berikan tanda posisi titik pada ujung hidung dan pada menton. Kemudian pengukuran pertama dilakukan pada saat posisi pasien istirahat atau rest vertical dimension. Dengan jangka sorong kita lakukan pengukuran jarak dari ujung hidung ke menton. Sebelumnya pasien diminta untuk mengucapkan huruf M terlebih dahulu. M. Sekali lagi. M. Sekali lagi. M. Setelah 1-2 detik kemudian kita ukur jarak dari ujung hidung ke menton. Oke. Setelah itu pengukuran kedua dilakukan pada saat pasien posisi oklusi sentrik atau dinamakan occlusion vertical dimension.
Kemudian dengan jangka sorong kita mengukur jarak dari ujung hidung ke menton. Gigit-gigit katupin mas, rapat. Tahap selanjutnya yaitu kita catat selisih pengukuran dari rest vertical dimension atau posisi istirahat dan oklusi vertical dimension. Besar freeway space yaitu besar freeway space normal yaitu 2-4 mm. Demikian penjelasan pemeriksaan ekstraoral dalam perawatan ortodonti. Kemudian tahap selanjutnya kita lakukan pemeriksaan intraoral dalam perawatan ortodonti. Pemeriksaan intraoral yang pertama kita lakukan yaitu pemeriksaan kebersihan rongga mulut pasien. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tingkat kebersihan mulut pasien akan menghambat keberhasilan perawatan ortodonti yang akan dilakukan. Pemeriksaan menggunakan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat di bawah, menggunakan rumus oral hygiene index. Pemeriksaan intraoral berikutnya yaitu pemeriksaan lidah. Pemeriksaan lidah di sini dimaksudkan untuk mengetahui satu, apakah ada kelainan, peradangan, atau lesi pada lidah yang akan mengganggu atau menghambat perawatan ortodonti yang akan dilakukan. Kedua, apakah ukuran lidah pasien menjadi etiologi maloklusi? Ukuran lidah lebih besar dari normal atau yang disebut makroglosi ditandai dengan adanya cetakan gigi berbentuk seperti skalop tang pada lidah. Di sini tidak terlihat adanya skalop tang, berarti lidah pasien di sini normal. Namun apabila terlihat adanya skalop tang, berarti lidah pasien makroglosi atau lebih besar dari normal yang akan mengganggu stabilitas perawatan ortodonti. Pemeriksaan intraoral berikutnya yaitu pemeriksaan palatum. Pasien dengan pertumbuhan rahang atas ke lateral kurang, biasanya palatumnya tinggi. Sedangkan yang pertumbuhannya berlebih atau distraksi biasanya mempunyai palatum rendah. Jika ada kelainan lainnya seperti peradangan, tumor, torus, atau palatoskikis, dicatat. Kemudian cara pengukuran palatum kita dapat menggunakan kaca mulut nomor 4. Menggunakan kaca mulut nomor 4 kita dapat melakukan pemeriksaan palatum. Apabila kurang dari setengah kaca mulut, berarti palatumnya rendah. Dan apabila lebih dari setengah kaca mulut, berarti palatumnya tinggi. Pemeriksaan intraoral selanjutnya yaitu pemeriksaan gingiva. Pemeriksaan gingiva di sini bertujuan untuk melihat bentuk dari gingiva. Ada atau tidaknya inflamasi gingiva, resesi dan lesi pada gingiva, sehingga dapat diketahui apakah kondisi gingiva akan mengganggu jalannya perawatan orto yang akan dilakukan. Kebersihan mulut yang buruk akan menyebabkan terjadinya gingivitis menyeluruh dan merupakan kontraindikasi perawatan sampai gingiva sembuh. Kemudian tujuan pemeriksaan gingiva di sini yaitu mendeteksi kebiasaan mulut pasien yang berkaitan dengan maloklusi yang terjadi pada pasien. Misalnya gingivitis marginal pada regio anterior yang sering terjadi pada pasien yang memiliki kebiasaan buruk bernafas melalui mulut. Kemudian tujuan berikut pemeriksaan gingiva yaitu untuk mendeteksi riwayat kesehatan umum pasien, misalnya hiperplastik gingiva yang sering terjadi pada pasien yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti dilantin. Nah, di sini dapat terlihat pada gingiva pasien terjadi gingivitis dikarenakan adanya kalkulus. Nah, seperti ini contohnya sebelum dilakukan perawatan orto, kalkulus ini harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dilakukan perawatan orto. Pemeriksaan intraoral berikutnya yaitu pemeriksaan frenulum. Pemeriksaan frenulum di sini dimaksudkan untuk melihat apakah perlekatan frenulum menjadi faktor penyebab maloklusi dan apakah dapat mengganggu jalannya perawatan ortodonsi. Hal yang diperiksa terkait pemeriksaan frenulum adalah ketebalan frenulum, perlekatan frenulum atas dan bawah.
Perlekatan frenulum atas dan bawah, yaitu rendah mendekati gingiva. Jika frenulum ini mendekati gingiva, berarti frenulumnya rendah. Atau frenulum normal, atau frenulum tinggi jika mendekati fornik gigi. Perlekatan frenulum yang tidak normal dapat diketahui dengan menggunakan Blench test, yaitu dengan cara menarik bibir ke atas dan depan untuk beberapa saat. Seperti ini. Tarik ke atas dan ke bawah. Apabila terlihat tanda kepucatan sampai interdental papilla, maka perlekatan frenulum adalah rendah dan merupakan faktor penyebab terjadinya maloklusi berupa diastem anterior pada kasus frenulum rendah dan tebal, sehingga perlu dilakukan tindakan frenektomi terlebih dahulu sebelum perawatan orto. Kemudian pemeriksaan perlekatan frenulum lingual. Perlekatan frenulum lingual yang tidak normal dapat menyebabkan terjadinya keterbatasan gerak lidah. Oke, demikian penjelasan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral dalam perawatan ortodonsia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.